Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun integritas. Hari ini kita kembali berjumpa lagi di dalam ibadah online GBI Point Square. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap menaati protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pastinya. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Suwardi. Dan dihimbau Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan anggur dan roti perjamuan secara mandiri. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam KUL, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat tergabung di salah satu dari 5 wilayah KUL yang ada. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu selama ini di dalam KUL. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi via Zoom online. 1 jam saja kita berjaga-jaga untuk menaikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat melalui scan QRIS atau melalui rekening di bawah ini atas nama GBI Point Square. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah, kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Biar pemulihan, kesembuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bangkitkan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati Tuhan pemerintahan bangsa kami untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan, hingga pemimpin-pemimpin daerah. Kiranya Tuhan diberikan roh yang takut akan Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami, itu semua boleh sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, untuk gembala sidang kami Tuhan, Opaniko beserta keempat wakil, juga Gembala Rayon 1H Om Totong beserta wakilnya Tuhan, untuk Gembala Cabang Point Square Om Suwardi beserta wakil, beserta gembala-gembala KUL yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berikan urapan yang baru, visi misi yang baru Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan dan lawatan Tuhan
terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang.
Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Izinkan saya mau mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menikmati tahun yang baru. Hari ini kita bersyukur bahwa kalau bukan Tuhan yang menjagai, yang memelihara kita, sia-sia kita gak bisa ada sampai hari ini. Kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati tahun yang baru. Dan saya percaya ada sesuatu yang baru lagi terus kita nikmati bersama dengan Tuhan. Haleluya, mari sebelum kita mau masuk lebih jauh dan kita lebih menikmati lagi keajaiban Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Jika saya mari kita sama-sama mensatukan hati kita mau berdoa sebentar. Haleluya. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami ada lagi, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada lagi di awal tahun yang baru. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh menikmati tahun yang baru. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Keajaiban Tuhan selalu kami nikmati. Kami siap memuji Tuhan dan kami tahu waktu doa, pujian, penyembahan dinaikkan, ada sesuatu perkara yang besar terjadi dalam hidup semua kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selalu kita menikmati kebaikan Tuhan, selalu kita menikmati keajaiban Tuhan.
menikmati kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang boleh menolong kita dari tahun yang lama 2020. Kita menikmati 2021. Melihat hariku, menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Merasakan kebaikannya, kasih setia, ajaibkan Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Setiap menunggu ajaib kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, mesranya dalam hidupku. Ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran menyaksikan perbuatannya. Sekali lagi kita katakan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Haleluya, haleluya. Terus kita menikmati keajaiban Tuhan. Kita boleh ada lagi di tahun yang baru. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa yang baik. Kami boleh kuat. Kami boleh sehat di awal tahun ini. Semua karena kebaikan, kasih setiamu dalam hidup kami. Kami gak bisa membalas segala kebaikan. Bapa yang baik, kami panggil Bapa. Bapa sungguh amat baik bagi kami. Ini hati setiap kami. Kami mau berkata, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mau memandang wajah-Mu. Biarlah kami menikmati perjumpaan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam
meninggalkan tahun yang lama. Kami boleh menikmati tahun yang baru. Kami bersyukur. Yesus sungguh baik, karena baik bagi kami. Bersama dengan jemaat Tuhan katakan, Bapakku yang baik. Amin Tuhan. Sangat ku cinta hanya kasih-Mu padaku. Kasih-Mu padaku semakin nyata bagiku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, angkatlah pengucapan syukur kepada Bapa, sebab Dialah yang memeliharamu, Dia yang memberkatimu. Mari di awal tahun ini, mari naikkan pengucapan syukur, naikkan pengucapan syukur. Dengan gembala, para pengerja di gereja kami ini,
di dalam hidupku bersyukur. Kami bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kebenaran firman Tuhan akan memberkati kami pagi hari ini. Yang lemah pasti katakan aku sudah kuat. Bahkan yang sakit yang berkata aku sembuh. Pemulihan terjadi dalam keluarga rumah tangga kami, pribadi kami, bisnis kami. Melalui kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu pagi ini. Berbicaralah bagi kami. Berbicaralah. Karena kami sudah amat siap mendengarkan Bapa mau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Yesus Tuhan. Mari sebelum kita mendengar pesan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sehingga kami boleh memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di tahun yang lalu. Sehari ini kami boleh dalam keadaan yang baik dan saat ini kami juga boleh tetap diberikan kesempatan dapat mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah memuji menyembah-Mu dan bila saat ini Tuhan Engkau berbicara lewat lidah mulut hamba-Mu, urapi Tuhan dengan kuasa-Mu, urapi setiap kami semua Tuhan dan urapi pemberitaan firman-Mu sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari setiap kita yang siap mendengar pesan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita berada di minggu kedua di tahun 2021 saudara. Kita bersyukur tahun 2020, tahun dimensi yang baru sudah kita lalui saudara. Ada banyak hal yang terjadi, adik kita bisa mengerti, adik kita tidak mengerti. Tetapi saya percaya apapun yang saudara alami, saya percaya saudara disertai oleh Tuhan. Tuhan membawa saudara dan saya hari ini bisa masuk di tahun yang baru ini. Nah, tahun yang baru ini Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan penyertaannya kembali saudara. Kita bersyukur saudara. Mari pastikan setiap saudara dan saya hari-hari ini tetap percaya sama firman Tuhan, tetap baca, renungkan, pegang firman Tuhan. Karena kita tahu kunci keberhasilan kita di tahun 2021 ini adalah waktu kita hidup dalam firman Tuhan. Mari pada kali ini saya akan ajak kita untuk merenungkan satu tokoh Alkitab yaitu tentang Abraham. Mari kita baca
di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dikatakan demikian, Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak dikasih Tuhan, waktu pertama kali Tuhan memanggil Abraham untuk mengikuti dia, saudara, Tuhan memberikan dia janji yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa. Yang pertama dikatakan, aku akan membimbing engkau ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Ini berarti Tuhan berbicara ada perlindungan, ada pembelaan Tuhan, saudara. Luar biasa bukan? Sehingga Abraham dengan cepat langsung bilang, yes, aku terima. Bukankah seringkali kita mengawali sebuah tahun yang baru kita juga berdemikian? Waktu Tuhan berkata, tahun dimensi yang baru, yes, amin, aku akan ngalamin. Begitu kita masuk tahun dimensi yang baru, bulan Januari udah kedapatan banjir, saudara. Kemudian masuk bulan Maret, pandemi COVID mulai masuk ke Indonesia. Tiba-tiba dalam sekejap, semua kehidupan kita berubah, saudara. Kaget kita, saudara. Dan hari ini kita masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Tahun integritas, saudara. Dan saya percaya, tahun integritas juga akan mendatangkan berkat yang luar biasa buat setiap saudara dan saya yang sungguh-sungguh memiliki integritas. Mungkin kita seperti Abraham. Yes, amin, aku akan terima. Tapi apakah setelah itu perjalanannya akan begitu saja selesai, saudara? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 15, saudara. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Di sini Tuhan berkata, janganlah takut, Abram. Kenapa Tuhan Rasul bilang jangan takut? Dalam perjalanan waktu mengikuti Tuhan, pertama kali diterima janji Tuhan, Abraham langsung taat, jalani, saudara. Tapi dari waktu ke waktu, mulai ada timbul keraguan-raguan. Mulai timbul ketakutan. Kok setelah berjalan di bulan Januari, bulan Februari, Maret, loh kok kayaknya gak ada yang berubah. Atau malah keadaan tidak menjadi lebih baik. Saya itu membuat kita tawar. Sama seperti Abraham saat itu. Sempat meragukan Tuhan. Sehingga dia ngomong sama Tuhan begini. Ini yang kedua. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Pertama kali Abraham menerima janji Tuhan, dia langsung taat mengikutinya. Tetapi dalam perjalanan waktu, Abraham sempat meragukan janji Tuhan. Khususnya tentang anak. Sehingga dia bilang sama Tuhan, Tuhan gak kasih saya anak. Saya akan meninggal dan semua berkat yang Tuhan kasih akan diwariskan kepada hambaku Eliezer. Seringkali, waktu pertama kali kita menerima janji Tuhan, kita berapi-api, saudara. Bahkan kita dengan semangat berkata, amin, saya percaya. Tapi dalam perjalanan waktu, kadang-kadang keraguan itu muncul, saudara. Dalam perjalanan hidup kita, keraguan itu bisa muncul, saudara. Itu hal yang wajar, saudara. Karena kita manusia biasa. Sehingga Tuhan harus menekankan kembali janjinya kepada Abraham. Itu dilanjutkan di Kejadian pasal 15 ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di tengah-tengah keraguan yang timbul, Abram tetap memilih untuk mempercayai Tuhan, saudara.
Keraguan boleh saja datang, tetapi kepercayaan kepada Tuhan yang berkuasa menggenapi firman-Nya dengan caranya dan dalam waktunya itu tidak boleh hilang. Pastikan di tahun 2021 ini, saudara memulai awal tahun ini dengan keyakinan penuh, dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan waktu bisa saja keraguan muncul, saudara. Tapi ingat, jangan sampai keraguanmu mematikan kepercayaanmu, saudara. Kita bisa belajar dari Abraham. Waktu Abraham berkata, aku akan mati tanpa memiliki anak. Tuhan bilang, tidak. Dia tidak punya dasar untuk percaya kepada Tuhan. Karena waktu itu umur Abraham udah di atas 75 tahun, saudara. Dan Sarah juga tidak bisa melahirkan, saudara. Tetapi Abraham memilih untuk percaya. Karena Abraham memilih untuk percaya, maka Tuhan memperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata percaya di sini dalam bahasa Ibrani-nya itu ditulis dengan kata aman, saudara. Artinya adalah bertekun dalam mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan yang bersifat taat. Inilah iman Abraham, saudara. Hatinya terarah kepada Tuhan dalam kepercayaan, ketaatan, dan dalam penyerahan yang tetap, saudara. Sekalipun dia tidak mengerti, tapi dia tetap berserah, saudara. Sekalipun dia tidak mengerti Tuhan mau kerjakan apa di depan ini, tapi dia tetap taat jalani, saudara. Itulah imannya Abraham. Itu yang membuat Tuhan mengatakan, aku memperhitungkannya ini sebagai kebenaran. Mungkin hari-hari ini kita juga tidak mengerti, tahun 2020 kita lewatin, apa yang sudah terjadi, banyak hal kita bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab. Atau bahkan Tuhan diem saja, tidak memberitahukan kita apa-apa. Kita semakin bingung masuk tahun 2021, mau ngapain lagi Tuhan. Tapi pastikan di dalam kebingunganmu, engkau tetap berjalan mengikuti Tuhan. Seperti Abraham. Dia tidak mengerti, tapi dia terus jalan. Apa yang Tuhan suruh dia kerjakan, saudara. Jadi itulah yang membuat akhirnya Abraham dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Dan apakah perjalanan selesai? Tidak, saudara. Setelah 11 tahun kemudian sejak Abraham dipanggil Tuhan keluar dari tanah Haran, saudara, maka di kisah Kejadian 16, saudara, terjadi percakapan antara Abraham dengan Sarah, saudara. Dimulai dari ayat yang pertama. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Godaan menyimpang dari firman Tuhan menjadi kuat ketika kita menghadapi jalan buntu. Itu dialami oleh Abraham. Dia bilang, istriku tidak melahirkan. Aku sudah tua. Anak gak ada. Akhirnya seperti kebiasaan pada waktu itu, saudara, kalau sepasang suami istri tidak memiliki anak atau istrinya mandul, maka hamba daripada si istrinya itu boleh diserahkan menjadi istri tuannya atau istri suaminya. Dan setelah anak yang dilahirkan itu menjadi anak daripada si nyonyanya, saudara. Seperti Sarah. Dan akhirnya Abraham pun menyetujui hal itu. Kompromi, saudara. Karena kalau dalam keraguan-keraguan kita juga bisa mengalami hal yang demikian, saudara. Makanya hati-hati. Jangan sampai hilang kepercayaanmu. Jangan sampai keraguanmu menguasai dirimu. Sehingga kau mengambil jalan yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Kemudian Tuhan kembali lagi, saudara. 24 tahun kemudian dari perjalanan Abraham dari tanah Haran keluar, saudara. Ketika dia berumur 99 tahun, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham. Kejadian 17 dikatakan demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikelat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Akhirnya Tuhan harus meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham, saudara. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan kali ini menyatakan ada bagian yang akan Tuhan kerjakan, dan akan ada bagian yang Abraham harus kerjakan. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan adalah menggenapi janjinya. Atau dengan kata lain, bagian Tuhan membuat janji itu terjadi, saudara. Janji apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham? Dikatakan Abraham akan dijadikan bapak sejumlah besar bangsa. Ya, Abraham akan dibuat beranak cucu yang sangat banyak. Abraham akan diberikan tempat negeri untuk dia diami, saudara. Dan yang terakhir Tuhan katakan, aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu selama-lamanya. Itu janji yang sama dengan pertama kali yang Tuhan berikan. Aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Janji yang sempurna, saudara. Tetapi ada bagiannya Abraham. Apa bagiannya Abraham? Engkau harus memegang perjanjianku. Artinya Abraham harus hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Abraham harus hidup dalam firman Tuhan. Dalam sebuah perjanjian ada bagian yang harus Tuhan kerjakan, ada bagian yang harus saudara dan saya kerjakan. Perjanjian akan berlaku jika setiap pihak melakukan bagiannya masing-masing. Tuhan akan lakukan bagiannya dan saudara dan saya harus lakukan bagian kita. Kita nggak bisa tanpa kita melakukan bagian kita dan kita minta Tuhan menggenapi janjinya. Dan kita percaya Allah yang kita sembah adalah yang setia. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Yang percaya katakan amin. Sekarang tinggal kita, saudara. Setelah Tuhan menampakkan diri dan menyatakannya kepada Abraham, apakah Abraham langsung percaya? Kalau kita baca kelanjutannya dari Kejadian 17 ayat 17 sampai 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunanmu. Sekali lagi, saudara, Abraham ini bukan tipikal orang yang mempunyai iman yang sangat luar biasa, saudara. Tapi kenapa dia jadikan seorang bapak yang beriman? Ini hebatnya Abraham. Inilah teladan yang kita bisa pelajari. Di tengah-tengah keraguan dia, ketidakmengertian dia tetap bergantung sama Tuhan. Dia tetap berjalan mengikuti Tuhan. Hari-hari ini mungkin di antara saudara ada yang seperti ini, saudara. Rasanya kok kayaknya nggak mungkin deh ikut Tuhan. Ikut Tuhan, saya udah jaga hidup benar, udah baca Alkitab setiap hari, udah saat teduh, udah renungkan firman Tuhan, udah memperkatakan firman Tuhan. Tapi kok kayaknya hidupnya nggak berubah. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan apa yang saudara sudah lakukan. Tetap baca firman Tuhan, tetap renungkan, tetap taat, tetap setia beribadah. Tetap mulut ini memperkatakan hal-hal yang baik, saudara. Kita masuk di tahun P ini, saudara. Mari pastikan kita terus memperkatakan. Karena hari-hari ini apa yang kita perkatakan dengan mulut kita, itu akan Tuhan lakukan, saudara. Nah, ini yang terjadi dengan Abraham. Sekalipun dia ragu, tapi dia memilih untuk taat, saudara. Kita bisa baca di ayat selanjutnya, saudara. Ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya. Juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dan isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Ini Abraham, saudara. Walaupun dia berargumen dengan Tuhan, mana mungkin Tuhan, aduh aku sudah tua, kalau boleh Ismail saja.
Tetapi di tengah keraguan dia tetap memilih itu taat kepada Tuhan. Tuhan bilang, tidak, anakmu lah yang akan dilahirkan bagimu dari Sarah. Abraham memilih itu taat. Perintah Tuhan itu menyunat semua laki-laki di dalam keluarganya, termasuk orang-orang yang dibeli, saudara, itu Abraham lakukan. Tadi kita udah baca, pada hari itu juga, seperti difirmankan Tuhan. Berarti Abraham taat. Orang taat itu langsung melakukan, gak tunggu nanti, saudara. Ini yang membuat Abraham itu sangat disenangi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran, saudara. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di Kejadian 21, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Perhatikan, saudara. Pada waktunya yang ditetapkan oleh Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya. Jadi Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham pada waktunya Tuhan dan sesuai caranya Tuhan. Bukan maunya Abraham. Maunya Abraham dari umur 75 sudah ada, saudara. Waktu dia umur 84 dia tidak bisa menahan, saudara. Dia menghampiri Hagar, lahir Ismail, saudara. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau adalah anak yang dilahirkan baginya dari Sarah. Ayat 3, Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Mari Bapak dikasih Tuhan, ada waktunya di mana saudara dan saya harus menanti janji Tuhan. Menanti janji Tuhan itu tidak menyenangkan, saudara. Apalagi keadaan kalau tidak mendukung, saudara. Dikatakan kau akan terus naik dan tidak turun. Tetapi kenyataannya kita makin turun, saudara. Bukan cuma masalah ekonomi kita turun. Mungkin hari ini kesehatannya ada yang turun, saudara. Jadi kita bilang, mana mungkin. Tapi kalau engkau percaya janji Tuhan, Dia berkuasa menggenapi janjinya pada waktunya dan sesuai dengan caranya. Saya percaya. Waktu saudara mengatakan, ya Tuhan aku percaya. Maka seperti Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran, maka Tuhan juga akan memperhitungkan saudara sebagai kebenaran. Dan kalau saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, saya percaya semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu, saudara. Seperti Abraham. Walaupun dikatakan tidak mungkin, Sarah pada waktu itu sudah mati, tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Dia Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya. Karena respon Abraham tetap taat dan percaya, maka Abraham menerima janji Tuhan, saudara. Apakah setelah Abraham menerima janji Tuhan semua sudah selesai? Ternyata belum, saudara. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 22, saudara, dikatakan demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah Abraham memperoleh janjinya, Tuhan bilang, persembahkan Ishak kepadaku. Kalau kita baca tadi sebelumnya, begitu Abraham mendengar janji Tuhan, dia langsung lakukan. Sunat anakmu, hari itu juga dia lakukan. Tapi pada saat Tuhan minta dia mengorbankan anaknya, Abraham dikatakan di ayat yang ketiga, keesokan harinya, Abraham tunda sehari, saudara. Kenapa dia tunda? Saya percaya ini tidak mudah untuk Abraham, saudara. Dia perlu bergumul, saudara. Mungkin kita lihat, wah kayaknya Abraham gampang ya taatnya. Enggak, saudara. Abraham itu tipikal orang yang suka tawar-menawar dengan Tuhan. Kita bisa lihat waktu dia bersyafaat untuk kota Sodom dan Gomora, saudara. Dia bersyafaat, Tuhan kalau ada 50 orang boleh enggak? Terus Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Kalau gitu sekali lagi Tuhan ya boleh aku tawar 45 gimana? Tuhan bilang tetap aku tidak. Tawar lagi 40, 30, 20, 10. Ini Abraham, saudara. Saya percaya waktu dia disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, memang Alkitab tidak mencatat, saudara. Tapi saya punya keyakinan Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Boleh nggak Tuhan kalau jaga Ishak?
Ismail aja gimana? Kalau nggak domba yang lain dah. Boleh nggak? Jangan anakku. Tapi Tuhan bilang tidak. Nah disinilah teladan iman Abraham yang luar biasa, saudara. Walaupun dia tawar-menawar dengan Tuhan, tapi pada akhirnya dia memilih untuk mengikuti caranya Tuhan. Dikatakan pada keesokan harinya, dia mulai membawa Ishak ke gunung Moria, tempat yang Tuhan tunjukkan untuk dia mempersembahkan Ishak kepada dia. Kenapa Abraham taat? Karena Abraham punya keyakinan, saudara. Di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ujian yang sebelumnya belumlah ujian yang sesungguhnya, saudara. Ujian yang sesungguhnya adalah ketika saudara dan saya sudah menerima janji Tuhan, kemudian Tuhan bilang, persembahkan janjimu atau berkat yang sudah kau terima. Seperti Abraham, dia menanti hal yang paling berharga dalam hidupnya itu adalah Ishak. Kekayaan, nama masyhur buat Abraham itu nggak penting, saudara. Kenapa? Waktu dia dipanggil keluar dari tanah Haran, Abraham udah jadi orang kaya, udah jadi orang terkenal. Tapi dia tidak punya anak. Sehingga yang paling berharga itulah yang dinanti-nantikan. 25 tahun dia menanti dan Allah berikan. Kemudian Allah bilang, persembahkan Ishak bagiku. Abraham membuktikan sekali lagi dedikasi kehidupan dia sebagai bapak orang beriman. Abraham tidak terikat kepada berkatnya Tuhan. Sekalipun itu berkat yang paling berharga dalam hidupnya, dia mempersembahkannya. Sehingga waktu dia akan mempersembahkannya, Tuhan bilang, udah cukup, jangan. Aku sudah tahu isi hatimu. Engkau tidak segan-segan memberikan yang paling berharga dalam hidupmu. Maka setelah itu Tuhan tidak mencobai Abraham lagi. Setelah itu kita bisa melihat keturunan Abraham mulai diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan Abraham masih hidup 75 tahun lagi. Kita mencatat umur Abraham sampai 175 tahun, saudara. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Respon Abraham adalah tetap percaya. Sekalipun dia tidak mengerti, saudara. Dia tetap memilih untuk taat. Sekalipun dia tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, saudara, Abraham tidak terikat kepada berkatnya Tuhan. Dia tetap terikat kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kita bisa ada keraguan kepada firman Tuhan. Itu wajar, saudara. Tapi pastikan waktu keraguan datang, tetaplah taat kepada firman Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk menggenapi janjinya sesuai dengan caranya dan dalam waktunya, saudara. Ketaatan itu adalah langkah awal kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ketaatan adalah langkah awal kita hidup dalam rencananya Tuhan, saudara. Dan ketaatan itu artinya melakukannya dengan segera. Tadi kita udah bahas ya, Abraham hari itu juga, saat itu juga. Memang ada kalanya waktu dia disuruh mempersembahkan Ishak, dia harus keesokan hari, ada pergumulan, saudara. Tetapi apapun pergumulan saudara dan saya hari-hari ini, pastikan engkau memilih itu taat kepada firman Tuhan pada akhirnya. Dan kalau hari ini kau sudah dengar berita firman Tuhan ini, mari engkau diingatkan oleh Tuhan sesuatu yang Tuhan suruh engkau lakukan, jangan tunda, segera lakukan. Karena Tuhan memberikan upah kepada setiap orang yang taat melakukan perintahnya. Orang yang taat melakukannya karena mengasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan pada saat ini, yang boleh memberikan kami peneguhan. Kami percaya seperti Abraham, Tuhan. Engkau panggil dia keluar, dalam proses perjalanan waktu, Engkau berikan dia janji-Mu Tuhan digenapi. Dan kami percaya Tuhan, seperti Engkau berjanji kepada setiap kami di awal tahun ini Bapa, kami akan masuk tahun integritas. Dan kami lihat tahun integritas ini Tuhan, kami akan menerima berkat dari-Mu Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang punya integritas. Dan kami tahu Tuhan, sekalipun di tengah perjalanan ada keraguan yang muncul dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus tolong setiap kami, tolong umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap bertahan, percaya. Seperti Abraham percaya kepadamu dalam ketaatan Tuhan. Kami boleh dengan tekun terus melatih hidup kami Tuhan. Iman kami untuk tetap bergantung dan berharap kepadamu. Karena kami percaya Tuhan berkuasa menggenapi janjinya pada waktunya dan dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu. Kalau sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, mari Tuhan berkati roti dan anggur perjamuan ini.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan mau memberkati saudara saya lewat perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita meminum dengan cara yang benar. Mari masing-masing introspeksi diri. Kalau hari-hari ini dalam perjalananmu kau ada keraguan dengan Tuhan, mari minta ampun sama Tuhan. Dan kalau kau ada kepahitan, ada kekecewaan sama Tuhan, karena mungkin tahun 2020 tahun yang sulit kau lewatin, mari hari ini pastikan kau taruh semuanya, akui semua di hadapan Tuhan. Dan kau mulai tahun yang baru ini, kau ambil komitmen yang baru untuk taat sama Tuhan. Mari masing-masing berdoa. Bapa, engkau lihat Tuhan anak-anakmu berdoa, engkau yang telah mengenal isi hati setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sempat Tuhan undur daripadamu. Tapi bila saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan di awal minggu kedua Tuhan di tahun yang baru ini, kami mau ambil komitmen Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat korban tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Kau menguruskan roti dan anggur ini Tuhan, sehingga dia boleh menjadi persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau sambut Tuhan tubuh dan darah-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, perjamuan kudus itu diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya. Anak-anak umur 12 tahun jangan ambil bagian. Mari sekarang kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur di atas yang kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena korban-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Bahkan kami diberkati, kami disertai, kami dilindungi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan turunkanlah berkat-Mu. Urapi Tuhan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan, Tuhan berikan jawaban doa-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Jamah Tuhan, yang lemah, yang sakit Tuhan pulihkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami memiliki integritas, kami tetap percaya kepada-Mu. Walaupun kami tidak mengerti Tuhan, maka Tuhan berkuasa
untuk mendatangkan berkat, mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga demi keluarga Tuhan, suami, istri, orang tua, anak-anak Tuhan. Biarlah semuanya hidup dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Berkati juga para pemimpin rohani kami Tuhan, untuk para gembala kami, Pak Niko, Pak Totong Tuhan, juga para gembala-gembala kul yang ada. Berkati juga para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dan berkati juga bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, urapan dan kuasa daripada Roh Kudus tercurah bagimu berlimpah-limpah, menyertai-mu memasuki tahun 2021 penuh dengan kemenangan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.